memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Wa yudillu man yasha, dan menyesatkan siapapun yang dikehendaki oleh Allah. May yahdillahu fala mudhillalah, orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah tidak akan bisa disesatkan oleh siapapun. Gimana Allah maha sesukanya gitu, apa namanya? Sakarepin dewek. Iya. Gusti Allah kok sakarepin dewek. Gusti Allah sakarepin dewek. Nah, ini yang saya pegang itu Gusti Allah sakarepin dewek, kata Buya begitu. Nah, ini yang diutarakan Buya juga itu ada klise kehidupan manusia. Nah, ini memang saya masih begitu, antara kepahaman dan keyakinannya masih belum, ini masih setengah-setengah gitu kan. Namun saya nggak mau mengulang lagi antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Bagaimana nih seumpamanya kalau umpama udah dibikin suatu klise kehidupan manusia, maaf, itu saya bertolak lagi dengan perkataan Buya sakareping dewek. Nah, ini apakah bisa, apakah terjadi juga gitu kan, suatu klise kehidupan itu dirubah oleh manusia, oleh Allah, bukan manusia. Nah, ini kan kalau manusia, kata Buya juga tidak akan merubah gitu kan. Tidak akan merubah yang tadinya orang itu begini menjadi begitu, kecuali ke atas kehendak Allah. Nah ini apakah ya, jadi dugaan saya gitu, ataupun pemahaman saya juga itu, bahwa Allah bisa saja gitu merubah klise kehidupan manusia itu, yang tadinya begini jadi begitu. Nah, itu karena Allah sakarepin dewek. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mohon dijelaskan Buya. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba difokuskan pertanyaan, difokus mana ini misalnya? Pertanyaan difokuskan. Pertanyaan intinya, pertanyaan bukan yang penanya. Ini MC-nya mana? Ini di sini, Pak. Iya, difokuskan biar ibu-ibu paham, ini kesian dong. Jadi mungkin intinya pertanyaannya dari pemahaman dan keyakinan mungkin ya, Pak. Coba ini lagi. Tentang apakah bisa takdir manusia, apakah Allah merubahnya, bisa merubah, ya memang sakarepin dewek Gusti Allah ya, itu bisa merubah dengan doa ataupun dengan iya ya, oleh manusia sendiri bukan gitu, oleh manusia, tapi kalau manusia saya sudah bisa dijelaskan oleh Bu, sudah paham bahwa tidak bisa manusia merubah gitu. Tapi hanya Allah, atas kehendak Allah. Nah, ini apakah klise kehidupan manusia itu, kodok manusia itu bisa di tengah jalan bisa berubah gitu. Ini atas kehendak Allah ini. Gimana Bu ya? Oke, mungkin bisa langsung ditangkap Bu ya. Oke, udah ya. Kita nanya kepada Allah. Allah sudah menginformasikan kepada kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan gitu, melalui wahyu namanya Al-Quran. Gusti Allah tuh sakarepin dewek. Satu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha.
Inna yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Wa yudillu may yasha, dan menyesatkan siapapun yang dikehendaki oleh Allah. May yahdillahu fala mudhillalah, orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah tidak akan bisa disesatkan oleh siapapun. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, kalau sudah disesatkan Allah tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Udah paham? Innaka tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau memuliakan siapa saja yang kau kehendaki, wa tudhillu man tasya, dan menghinakan siapa yang kau kehendaki. Tu'til mulka liman tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun dan mencopot kekuasaan kepada siapapun. Paham enggak? Masih kurang mana kita? Innaka tu'adzibu man tasya, engkau bisa menghukum siapapun. Wa taghfiru man tasya, dan mengampuni siapapun. Masih kurang, tekan ngesuk ya. Kalau semuanya sesuai dengan kehendaknya, ya kun guarna sekarang pedewek masih terboneku. Mau bakal nikahnya bakal bocah dewek bocah beler kan. Tapi kata sekarang pedewek ini adalah sifat kemuliaan Allah, artinya sudah kesimpulannya innallaha ala kulli syai'in, masih dengan terbaik. Allah itu apa saja bisa. Lalu ini artinya konsekuensi dalam berakidah, ketika kita masih belum meyakini Allah apa saja bisa, ada hal-hal yang Allah tidak bisa, jangan-jangan pangerannya sejen gitu. Jadi Tuhan yang kita yakini itu Tuhan yang apa saja bisa sesuai dengan kehendaknya. Tik tik duduk koma tik. Nah, lalu mungkin ini yang jadi persoalan adalah Allah menciptakan alam ini berdasarkan undang-undang, betul nggak? Pemerintah akan mengambil kebijakan apapun itu minta di DPR dulu untuk dibikin payung hukumnya, namanya undang-undang. Nanti setelah ada undang-undang ada peraturan, terus ada juknis, ada juklak, dan pelatihan semacam itu. Nah, namanya undang-undang itu nggak bisa dirubah oleh tingkat menteri, ya harus dengan undang-undang lagi DPR lah, itu kita bernegara aja begitu. Dan undang-undang yang sudah diratifikasi oleh DPR kita itu sifatnya permanen, berlaku sejak dikeluarkannya undang-undang itu, sudah toh nggak, tidak bisa, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, itulah kira-kira Allah membuat alam semesta ini itu berdasarkan undang-undang alam, namanya sunnatullah, al-qanunul alami, qanunul alam, undang-undang alam semesta ini, yaitu diberlakukan hukum fisika namanya, bahwa Allah sudah menetapkan bahwa jarak antara bumi dengan bulan sekian 1, juta kilometer. Bulan jaraknya sekian dari bumi. Bumi berputar satu hari itu kecepatannya sekian kilometer, dan bulan mengelilingi bumi itu dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Nanti bulan itu mengelilingi bumi harus tidak boleh mendukung jitoknya, harus mukanya saja. Jadi namanya orbit sinkron, namanya muternya itu sinkron. Makanya kita tidak pernah melihat bagian belakangnya bulan. Ini undang-undang alam dan tidak bisa dilanggar, permanen. Bahwa apabila bulan itu berada di belakang matahari, di belakang bumi, dan bumi ada di antara bumi dan matahari dan bulan, maka terjadi bulan purnama. Kalau bumi dan bulan itu sejajar menjadi sabit, betul nggak? Nah, ketika bulan itu ada di tengah antara matahari bulan menjadi bulan gelap. Kalau ada pas di garis lurus, garis tengah antara titik tengah bumi titik tengah bulan, namanya gerhana matahari, betul nggak? Nah, kalau bulan itu ada di
bumi ada di garis tengah, garis lurus antara bulan dan matahari, namanya gerhana bulan. Sekarang sudah bisa kita hitung kapan akan terjadi gerhana bulan, karena itu undang-undangnya sangat akuratnya luar biasa, nggak bisa dirubah, betul nggak? Semua sifatnya tadi masalah berat jenis sama saja. Sampai sekarang setiap logam itu punya aturan, setiap partikel, setiap atom, setiap logam atom itu tidak pernah dirubah bahwa berapa banyak elektron yang mengorbit pada skala proton, dan ketika proton dengan neutron masih bertemu bagaimana, berapa kepadatannya itu, isotopnya gimana, isobernya mana, itu undang-undang fisika tidak bisa langgar. Percaya nggak? Nggak bisa. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah tidak terikat dengan hukum alam ini. Allah kapan saja bisa merubah alam ini, merubah undang-undang alam. Hukum fisika bisa diberhentikan oleh Allah, dan Allah membuktikan. Api itu membakar enggak? Allah masih punya kuasa untuk mendinginkan api. Ya narukuni barda wassalaman. Apa maning sira gampang gak besok gelis lemah. Jadi kita bertanya kepada yang maha kuasa yang apa saja bisa. Masa Allah itu tunduk sama undang-undang? Yang gedong. Allah tidak tunduk pada aturan. Allah sekali mau dirubah, orang yang tadinya diprogramkan jadi orang kaya dirubah jadi miskin, bisa saja, nggak ada masalah. Nggak ada urusan. Hukum kausalita berlaku untuk kita sebagai makhluk. Allah tidak tunduk pada hukum kausalita karena Allah adalah sebagai prima causa, sebagai musabbibul asbab. Sababiyah kita yang tunduk, tapi Allah musabbibul asbab sebagai prima causa. Oleh karena itulah maka sampai sekarang Allah masih tetap memberlakukan dari satu waktu ke waktu yang lain Allah akan menghentikan hukum alam itu, ya, tidak diberlakukan, dihentikan ketika itu. Nabi Musa, air itu sifatnya adalah ketika air itu berada di gelas, maka air itu bentuknya seperti gelas. Kalau air itu dicangkir bentuknya seperti cangkir, dan air itu selalu mengalir menuju ke permukaan yang lebih rendah. Tidak mungkin air itu menjadi berhenti dan tidak mengalir. Tapi ketika Nabi Musa mau nyeberang lautan merah, oleh Allah dijadikan lautan itu terbelah dan tidak menenggelamkan Nabi Musa. Paham? Ini hukum alam semua. Jadi kemujizatan itu adalah sebagai bukti bahwa Allah masih sampai saat ini maha berkuasa untuk merubah hukum alam. Jadi kalau Anda berdoa kepada Allah, jangan ada latar belakang mungkin atau tidak, bisa atau tidak. Kun sebab itu nasi binti kabul barang ini. Jadi kita minta kepada yang maha kuasa, yang apa saja bisa, tidak ada kemustahilan. Ketika kita bergantung kepada sesama makhluk, semuanya sulit terjadi dan tidak pasti terjadinya. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah yang maha kuasa, semua saja bisa terjadi. Mudah-mudahan doamu dikabul Allah, amin.